Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 18 April 2024 ya teman-teman, seperti itu. Dan seperti biasa nih, jadikan list saham yang saya informasikan sebagai watchlist ya. Lihat respon marketnya baru cari momentum entry. Dan disclaimer, keputusan beli dan jual itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi saya hanya share saham-saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik. Jadi keputusan beli dan jualnya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab ya sama trading teman-teman. Seperti itu. Di tanggal 18 ini saya masih punya 2 saham IPO, MHKI ATLA, PTPS dan IOTF ini ada saya nggak tahu nih, tapi menarik ya untuk dipantau. Nanti saya jelasin, ada dua-duanya nih saham ini punya waran yang masa expirednya udah nggak terlalu jauh ya. Jadi nanti saya akan jelasin kenapa alasan dibalik keempat saham ini menarik ya. Dan ada satu saham yang menurut saya juga untuk swing masih berpotensi. Nanti teman-teman lihat aja sendiri ya. Saya akan masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya nih teman-teman, di tanggal kemarin tanggal 17 ya, di rekomendasi untuk trading tanggal 17 saya ada info MHKI, ATLA, SSIA, DMR dan juga Harum. Kalau saham Harum ini saya masih keep ya teman-teman, BRMS saya nggak entry, ADMR juga saya nggak entry. Dan ya harusnya teman-teman dari MHKI sama ATLA dapat cuan ya. Kalau nggak dapat cuan ya saya juga nggak tahu deh. Ini saya di tanggal 16 dan 17 ini malah lumayan ya dari dua saham IPO ini ya. Dari dua saham IPO itu ya memang kadang-kadang kalau udah nggak punya barang saya entry-nya nggak berani gede-gede. Tapi ya untuk trading menurut saya, untuk ukuran saya sebagai seorang trader pemula gitu ya, dapat cuan di 2 hari belakangan ini di saham IPO menurut saya oke ya teman-teman, dapat segitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk pembahasan sahamnya, yang pertama saya punya saham ATLA ya. Saham ATLA ini underwriternya adalah SH. Jadi kalau kita merujuk ke data transaksi broker Samari di tanggal 17, pasti banyak dari teman-teman langsung beranggapan, wah ini underwriternya udah jualan, sahamnya udah nggak menarik gitu. Sahamnya udah nggak menarik. Ini asumsi saya ya teman-teman, ini asumsi saya berdasarkan hasil analisa saya. Di sini teman-teman, di jajaran top buyernya saya ragu broker top 1 buyernya ini 10 miliar ini YP-nya YP retail ya, saya ragu. Jadi ini YP 10 miliar, KK 10 miliar, ZP 7 miliar, CP 4,7 miliar, ini saya ragu masih ada distribusi. Saya masih berasumsi ini mungkin ada pecah barang ya, ada pecah barang. Kenapa masih mungkin saham ini naik? Karena ini saham punya karakteristik mirip-mirip sama saham-saham pendahulunya. Kalau saya nggak salah ingat, BSBK, SAGE sama STRK tuh mirip-mirip tuh teman-teman. Dan dia nggak mungkin selesai sekarang secepat ini ya teman-teman. Dia besok pasti saya rasa masih akan main ya. Terlebih ATLA ini dia saham yang ditawarkan itu ada 12 juta lot ya teman-teman, ada 12 juta lot. Jadi nggak mungkin ini cepat selesainya. Ditambah warannya ini sih memang juga sudah mulai ada terdistribusi saya perhatikan. Tapi kalau seandainya si induknya ini udahan mainnya, saya rasa warannya ini belum akan keluar semua ya, belum akan keluar semua. Jadi setiap 20 lembar saham dapat 29, artinya ini lebih, kalau kemarin saya hitung berapa ya, nanti teman-teman koreksi aja. Yang jelas kalau ngelihat rasio seperti ini artinya warannya ini lebih dari 12 juta ya, lebih dari 12 juta. Dan untuk mendistribusikan semua waran ini ke investor retail gitu, nggak mungkin induknya diturunin secepat itu gitu ya. Asumsi saya besok ini masih akan volatil, walaupun terlihat dari data transaksi underwriternya udah mulai jualan gitu ya. Yang kedua saya ada saham MHKI nih teman-teman. Saham MHKI ini juga sama, secara data transaksi di hari ini broker XA selaku underwriter melakukan net sale ya, tapi net sale-nya ini value-nya hanya 2 miliar atau sekitar 93 ribu lot. Masih sangat jauh dari jumlah saham yang mungkin dimiliki oleh broker underwriternya ya teman-teman, oleh broker XA. Jadi saya rasa ini bukan distribusi yang main singkat gitu ya. Dan saya masih berasumsi ini saham masih akan dikerek naik gitu ya.
Jadi dan besok saya rasa market opening dia masih akan ada volatil dan bisa kita manfaatkan untuk coba cari cuan ya. Just simply kalau seandainya dia nggak naik atau dia cenderung turun, teman-teman jadi jangan entry gitu ya. Sederhana ya teman-teman. Kalau kita lihat secara chart, gocekannya memang ini saham lumayan jago ya market makernya. Di hari pertama dia sempat dibawa merah ke level terendahnya itu di 136, tapi endingnya closingnya di 216 ya di harga ARA. Dan hari ini juga sama mirip-mirip, dinaikin terus dia bikin kayak seolah sideways terus langsung naik dan kunci ARA closingnya seperti itu. Nah, yang ketiga saya punya saham PTPS nih teman-teman. Saham PTPS ini ada yang menarik. Kenapa? Kalau kita lihat secara chart ya, ini saham kemarin sempat masuk FCA karena kena notasi X ya, kena papan pemantauan khusus gitu ya. Dan setelah pemantauan khususnya dibuka, itu dia sahamnya kenceng ya, sahamnya kencang dan hari ini dia naik 34%. ARA ya teman-teman, ARA. Ada yang menarik di saham ini. Saham ini tuh saham yang sangat-sangat volatil ya. Kalau diperhatikan ini secara pergerakan luar biasa sekali. Teman-teman ini udah berkali-kali saya rekom untuk scalping dan saya juga udah berkali-kali cuan di saham PTPS ini. Dan saham PTPS ini saya rasa masih akan rame ya di minggu ini atau sampai minggu depan mungkin masih akan rame. Kenapa? Karena dia punya waran ya teman-teman. Dia punya waran dengan harga exercise 218. Ini saya nggak tahu nih IOTF warannya harga berapa ya. PTPS warannya harga berapa. Nah ini dia punya waran harganya 18, lalu saat ini harga induknya 218, jadi setiap memiliki waran satu lot gitu berhak untuk melakukan exercise dengan exercise price 218. Jadi asumsi saya ini masih akan digoreng kalau dibilang bahasa halusnya ya. Masih akan digoreng ya. Jadi hari ini dia lepas pemantauan, kemarin masih 10% ya. Kemarin masih 10% dan kemarin opening di 179, high-nya 204, low-nya 152 dan close-nya di 162 ya. Dan setelah buka dari pemantauan dia langsung ARA nih saham teman-teman. Jadi menarik, menurut saya masih akan menarik. Kalau seandainya dia besok nggak kunci ARA lagi ya, at least kita bisa memanfaatkan volatilitasnya aja gitu ya. Nah ini volumenya juga lumayan rame dan ini secara data transaksi memang di tanggal 17 ini big distribution dan netral gitu ya. Tapi saya berasumsi ini bukan yang jadi net buyer-nya juga bukan broker retail ya, bukan broker retail. Jadi menurut saya itu alasannya kenapa menurut saya PTPS akan masih menarik untuk dipantau. Dan ini selanjutnya saya punya saham IOTF ya teman-teman, saham IOTF. Saham IOTF ini juga menarik karena dia punya kemiripan teman-teman. Dia juga saham IPO yang menurut saya menarik ya. Dia ada waran juga yang kalau PTPS exercise trading end-nya ini bulan Oktober ya, sekitar 6 bulan lagi. Kalau IOTF ini berakhirnya tanggal 1 Oktober. Kebetulan deket-deket ya teman-teman. Deket-deket. Dan ya ini dia punya exercise price harganya 130. Dan sekarang harga induknya di harga 194. Ya menurut saya kalau seandainya punya warannya dengan exercise price 130 akan menarik ya. Karena dia punya spread yang lumayan jauh dari harga induknya. Istilahnya kalau beli mau tuker warannya jadi saham induk itu masih ada spread cuan lah gitu ya. Tapi ya kalau saya pribadi sih nggak begitu suka ya, nggak begitu suka karena resikonya ya teman-teman, karena resikonya saya yakin justru kalau udah dekat-dekat masa exercise biasanya si induknya akan dibanting, jadi si warannya justru nggak akan menarik lagi lah gitu ya, nggak akan menarik lagi karena memang kalau kita berdasarkan pakai konsep market maker itu nggak mungkin dia kasih makan siang gratis ya, dia nggak mungkin kasih makan siang gratis. Dan ya ini IOTF di 194, IOTF warannya 31, exercise price-nya di 130, jadi 160 194 ya, tipis-tipis ya teman-teman. Menurut saya nih besok IOTF juga masih akan ya volatil, dia naik sampai 31%. Ini juga sama
ada asumsi saya ini ya, ini asumsi saya, ini net buy-nya ini yang jualan KI ya, ini CCXL XC, saya asumsi saya retail karena jauh sekali, ini 6,4 miliar, dan yang beli AO, XA, SH, YJ ini broker yang jarang dipakai oleh retail. Jadi ini mungkin ini ada crossing supaya meng-create volume, meng-create keramaian gitu ya. Dan mirip-mirip juga nih YOTF juga saya pikir akan mirip nih, karena kenapa? Kalau YOTF dia malah kayak seolah pindah kantong ya. Ini Beki jual 7 miliar, yang beli CP belinya 7 miliar ya. Tapi balik lagi itu nggak ada, bukan analisa yang pasti, tapi berdasarkan itu bisa memperkuat keyakinan kita lah ya, kayak level confidence kita terhadap saham itu gitu ya. Tapi saya pribadi strike sama saya punya rule-nya gimana, PTPS ketika nanti open dia nggak ngegas, IOTF juga sama, kalau dia open nggak ngegas dan nggak ada volatilitas, cenderung nggak ada potensi untuk naik gitu ya, apalagi dia sahamnya diem atau malah turun, saya nggak entry seperti itu. Dan satu lagi menurut saya saham yang akan menarik untuk dipantau, saham VC nih teman-teman. Ini mungkin planningnya lebih agak panjang sedikit ya, long ya. Karena kemarin dia punya resist di 217, 218 ini ya. Ini 218 kayaknya ya. 216. Di resist 216 ya udah terjebol, dan kita lihat hari ini teman-teman saham VC candlenya close-nya cakep ya. Close-nya cakep dengan data transaksi yang akumulasi big. Kenapa saya rekom saham ini? Ini teman-teman saya punya juga saham ini di akun swing saya ya. Ini udah saya analisa. Kalau teman-teman yang sudah join di YouTube membership saya, ini harusnya ini saya posting tanggal 30 Maret dan hari ini tanggal 17 Maret, artinya setengah bulan. Kalau seandainya teman-teman yang ikutan beli, ini kalau ada teman-teman yang YouTube yang udah join di YouTube membership dan ikutan beli, mungkin boleh sharing ya. Kalau saya pribadi udah cuan sekitar 40-an persen ya, 40 atau 50-an persen, saya lupa. 40 atau 50-an persen, saya nggak buka nanti ya, nanti saya buka karena itu bukan di account yang biasa saya pakai, di Beki ya, bukan di Beki seperti itu. Dan ini menurut saya saham VC ini masih akan menarik. Ini coretan di chartnya pun masih ada, waktu itu saya buat planningnya ya. Saya buat planningnya masih ada. Ya, ini saham VC masih akan menarik, dijaga di level jangan sampai dia turun di bawah. Mungkin ya. Kalau teman-teman mungkin bisa pakai sistem pakai teknikal sederhana dengan membatasi level stop loss di area 216. Tapi biasanya kalau di saham kayak gini level stop loss-nya terlalu pendek pun akan dikenain ya. Jadi nge-trigger stop loss terus sahamnya ikutan naik. Ya intinya itulah ya. Menurut saya saham VC ini masih akan menarik. Saya akan masih keep, harapan saya ini bisa jadi next-nya Suri, next-nya IOTF, next-nya PTPS ya. Kalau teman-teman yang paham dan udah subscribe channel saya dari lama pasti tahu ya. Saya harap seperti itu. Ini saham VC masih akan menarik ya. Ini udah saya share ke teman-teman yang join ya, yang join di YouTube membership di tanggal tadi 30, saya share-nya 30 Maret ya. Artinya sekitar setengah bulan dapat 40%, mantap ya. Soalnya saya nggak berani juga mau share ke teman-teman yang di YouTube membership saham-saham second liner atau first liner ya. Kenapa? Karena ya marketnya lagi nggak enak. Kecuali kalau lagi bullish enak tuh teman-teman. Kalau kayak gini saya kasih analisa saham, nah nanti ada teman-teman yang nggak disiplin cut loss, justru malah bikin teman-teman sangkut. Ya mungkin itu aja ya dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.